yang diberikan kepada klien kami ini bermasalah di bank yang nilainya cukup fantastis. Ya, klien kami tidak mau terseret lagi dengan pusaran itu. Klien kami dengan finansial yang sudah mandiri, ya, klien kami lebih baik pindah untuk mencari apa? Mencari kebahagiaan dengan anak, ya. Sehingga mohon dihormati saja prosesnya bagaimana dengan bank itu urusan nanti kami, lawyer yang menangani, ya. Yang penting Bu Enda tidak mau lagi ditarik-tarik kesannya ini masih punyanya RO segala macam itu sebenarnya sudah clear, tapi nggak tahu siapa yang memframing, siapa yang membalikan, seakan-akan klien kami sangat bergantung dari rumahku. Tidak, malah yang ada sekarang klien kami ini mendapat informasi bahwa klien rumah itu sudah harus dilelang. Ya, jadi klien kami tidak mau dong diberikan gonogini yang seperti itu. Ya, jadi ya sudahlah, nggak mau ambil pusing, klien kami sudah hidup dengan anak-anaknya dan juga terkait perpindahannya pun sudah diinformasikan kepada mantan suaminya. Saya sudah chat gitu, saya juga udah kasih alamatnya, pasti dong dimanapun kan itu ayah dari anak-anaknya. Jadi saya tidak pernah menutup gitu, gimana anak-anak mau ketemu, saya selalu tanya lagi di mana ayah, jadi dia nggak ketemu gitu. Tapi karena belum ada respon, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi hari ini siap ketemu sama Pak Ruben sendiri. Tidak ada alasan untuk tidak siap. Anak-anak tuh happy ketika perpindahan dari rumah sana ke rumah yang baru. Seperti apa tanyakan? Tapi butuh perjuangan saya ya, untuk menjelaskan kenapa pindah gitu. Saya menjelaskan semini mungkin gitu, baik mungkin paling satu sama lain gitu, dan mungkin gitu sudah. Tapi ketika respon sudah diberitahu ke RO sendiri, tanggapannya seperti apa sih? Bahwa sudah dikasih tahu alamatnya dan belum direspon, jadi saya Belum ya, Bunda itu kemarin Bang Minggu itu nggak tahu sebenarnya itu bilang belum diberitahu. Kalau Bunda info itu kayak pas belum pernah. Coba tunjukin. tapi ada alamat ya. Sudah Nanti itu aja sensor aja ya. Boleh nggak? Sudah di WA sama klien kami, tetap sorry ya Kak, ya sayangnya. Itu berapa lama Bunda lari rumah baru itu? Udah setahun. Jadi ya. Wow. Makanya apa Bun ke rumahnya kamu? Iya. Bentar. Tahan bang. Bentar, enggak ada alamat ya. Oh yes. Kaget saya. Iya. Yang aku baca. tahan bang. Tahan bang. Gerak-gerak apa? Tahan bang. Kan kalau ada keputusan ulang berarti ada proses penistaan dulu bang. Selama bermain di Semangat bang. Aman bang. Oke. Aman. Dah. Jadi ini kawan-kawan. Klien kami dari awal, ini kita bicara gonogini ya, kita nggak bicara soal mediasi sekarang berarti ya, kita bicara gonogini. Gonogini ini sebenarnya sudah sepakat di notaris, sudah ditandatangani oleh RO dan klien kami, besar Wenda. Ya. Klien kami awalnya hanya minta satu rumah, ya, yang di BDN. Kan ada 4 rumah, ya. Klien kami hanya minta satu rumah. Tetapi ternyata hasil kesepakatan dua-dualah biar adil. Ini clear nggak ada masalah. Ya. Tapi setelah ditandatangani, setelah berjalan, tiba-tiba ini kita tidak menyebutkan siapapun ya, ini fakta. Ya. Bang Minola boleh menyampaikan fakta, kami juga boleh dong menyampaikan fakta. Ya, pada saat selesai ditandatangani, berjalan dibagi 2 rumah, ternyata rumah yang ditempati, yang ditinggali, ternyata ada hutang yang luar biasa besar. Ya, yang mana ternyata sebelum ditandatangani kesepakatan itu sudah ada hutang itu dan ternyata juga belum dibayar. Jadi dari Agustus 2024. Nah, sehingga makanya ternyata kami dengar sudah ada proses untuk lelang. Itu yang membuat klien kami kaget. Ya, artinya harusnya itu disampaikan di awal semua ya bahwa seperti itu ya. Tapi nyata-nyatanya tidak dibayarkan. Ya, klien kami tidak mau berisiko dong ya. Ada anak-anak di dalam, klien kami harus hidup dengan ternyata gonogini yang dibagi ternyata kita kasih ke klien Bang Minola clear, tidak ada jaminan terhadap aset yang kita serahkan. Tetapi yang untuk klien kami itu malah dengan hutang. Ya bayangkan, ya maksudnya kami mungkin tidak menyalahkan itu. Ya, tetapi itu situasinya. Ya, dan sekarang yang lucu, kenapa sih yang sudah disepakati
pembangunan rumah yang disepakati bahwa pembangunan rumah besarnya sekian, sekarang dibuka-buka kembali sama pihak mereka, ya, melalui kuasa hukumnya, bahwa pembayarannya sekian ke almarhum sekian, bahkan dipelintir lagi bahwa 11 miliar itu jasa kontraktor, padahal itu dengan 11 miliar itu sebenarnya bukan cuma jasa tapi material segala macam, tapi dipelintir lagi. Ini kan kita melihat framing lagi. Ya, tapi kan sebenarnya itu semua sudah dikelirkan dengan apa? Dengan kesepakatan Akta 39, sudah dengan notaris. Harusnya tidak lagi bicara ke sana. Karena sudah ada kesepakatan. Kenapa dibicarakan lagi? Saya yakin niatnya untuk menjatuhkan. Ya, tapi klien kami berkali-kali meminta untuk tidak lagi mempersoalkan. Ya, udahlah biar saja. Ya, mau satu-satu. Bang, ketika di notasi itu udah ada Ya. Nah, lalu terkait dengan proses yang sudah mau dilelang ini, sebenarnya klien kami dengan itikat baik ya saya menghubungi Bang Minola untuk oke deh, dari hutang yang sudah ada kita bagi dua. Awalnya mau, tapi ternyata belakangan tidak mau, minta klien saya yang bayar semuanya. Begitu klien saya membayar semuanya, menyanggupi membayar semuanya, tahu-taunya mereka bilang ya sudah, bayar semuanya plus uang yang dulu pernah dibayarkan juga dikembalikan ke pihak klien Bang Minola. Saya pikir hal-hal itu kan nggak pantas lah gitu, ya kan? Ini kan sudah dibagi dengan jelas, dua untuk pihak mereka, dua untuk kita. Tapi ternyata ditinggalkan dengan hutang. Hutang ini pun sudah dibayar dengan klien kami, tapi mengelak lagi, mengeles lagi. Jadi kami berpikir maunya sebenarnya apa gitu, ya. Nah, proses ini yang sebenarnya saya berharap tidak lagi dipelintir. Ya, klien kami sudah sangat sudah sangat bijak lah untuk pindah saat ini dengan situasi seperti itu. Belum ditambah lagi ada beberapa hari lalu kedatangannya Pak, Ya, debt collector. ya. Saya nggak sebutkan debt collector itu mencari siapa, tapi kok semakin tidak aman ya. Yang pasti bukan dari klien kami debt collector itu datang, ya, karena mencari orangnya tidak ada di situ. Yang ada di datanya debt collector tidak ada di situ, tapi kami tidak menyampaikan siapa. Ya. Artinya rumah itu sudah sangat tidak nyaman, ya, dari pihak tertentu yang terus aja ada, sedangkan klien kami berpikirnya pada saat pembagiannya itu sudah clear, RO2 untuk klien kami itu sudah clear. Ternyata sudah seperti ini ya. Jadi klien kami lebih memilih untuk pengen hidup tenang saja, ya, pengen hidup tidak lagi dikait-kaitkan bahwa klien kami numpang segala macam, ya. Itu menurut saya karena ada provokasi dan karena ada framing tidak benar sehingga netizen juga terbawa, ya sudah, nasi sudah jadi bubur. Klien kami juga menilai netizen ini sebagai kontrol sosial, ya. Netizen juga buat klien kami itu sangat dihormati oleh klien kami, tapi sekali lagi itu faktanya, ya. Kenapa pilih? Bang, artinya ketika Saya tadi kan sempat ada narasi bahwa debt collector yang mana sih yang datang gitu kan? Kita juga bawa nih, ini masih hangat, belum lama ya, kira-kira 11 Juli. sidang Iya, setelah diajukannya sidang. kita nggak bermain narasi, kalau kita bermain fakta bahwa apakah benar ada debt collector datang ke rumah. Lihat ya. Ya, diduga debt collector memang datang ke rumah menyampaikan adanya tagihan. Tanggal berapa ya nih kamera CCTV-nya? 11 Juli ya. 11 Juli. Lebih kurang ada 5 orang. Dan datangnya jam 10. Nah, lihat datangnya jam berapa coba? 21.52. Situasi-situasi yang tidak aman seperti ini yang tidak baik bagi anak-anak, ya. Ini debt collector menagih apa ya Bang? Kalau boleh dijelaskan. Ya, kami bisa sampaikan. Kami belum bisa sampaikan di sini. Yang pasti ada pihak-pihak lain lah yang mencari orang lain yang nggak ada lagi di rumah itu gitu, ya. Tapi saya nggak bisa sampaikan siapa karena nanti kami pikirkan menunjukkan sepihak, ya. Nah, terus yang terpenting juga klien kami juga sudah clear dari awal Januari sampai sekarang biaya nafkahnya sudah di anak semua sudah ditanggung oleh klien kami sendiri, ya. Jadi dari pihak Bang Minola menyampaikan menunggu klien kami tetap menafkahi anaknya sendiri, dan mulai ke depan juga ya
klien kami tidak lagi mau disangkut pautkan terkait dengan bahwa klien kami meminta nafkah kepada mantan suaminya. Itu biar nanti urusan mantan suami dengan anaknya langsung saja, sehingga tidak dipelintir lagi bahwa klien kami ini masih mengejar-ngejar soal nafkah untuk kepentingan klien kami. Tidak, nanti akan silakan, kami akan coba berkomunikasi, silakan aja langsung dengan anak saja supaya tidak dipelintir lagi. Karena apa? Klien kami selama 6 bulan kemarin sudah mandiri secara finansial juga. Ya, dia bisa membiayai semua, les semua dia bayarin untuk anak-anaknya, dia bekerja sana sini juga gitu ya. Jadi jangan lagi dibalik bahwa ada permintaan nafkah anak itu kepada suami untuk kepentingan klien kami, tidak ada sama sekali, dan sudah dipastikan untuk ke depan silakan saja nanti bapaknya bisa membuat rekening untuk anak-anaknya langsung saja, berkomunikasi langsung sehingga tidak dipelintir lagi, karena klien kami ini hanya menyampaikan, dan kami mungkin tidak dari mulut klien kami tapi dari mulut kami hanya menyampaikan kemarin bahwa nafkah terhadap anak itu kan kewajiban secara undang-undang ya dari bapak pada anaknya ya, tapi itu bukan permintaan klien kami, itu permintaan undang-undang dan itu faktanya seperti itu ya. Tapi klien kami tidak mau lagi dipelintir bahwa nanti seakan-akan klien kami tidak, nanti silakan saja antara bapaknya dengan anaknya langsung saja dalam bentuk rekening sendiri, silahkan. Klien kami tidak mau disambut pautkan ya. Terkait nafkah yang sedang berjalan itu semuanya sekarang ditanggung oleh klien kami sebagai ibu dari awal. Sebagai seorang ibu yang punya anak, lagi anaknya juga perempuan, saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini, saya nggak mau. Jadi saya juga akan berusaha kok. Ya, selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Jadi rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik akan saya sehat, supaya saya bisa menjaga anak saya. Bun, tadi ketika pas Markus bilang bahwa ada Yeye jadi terlalu gitu ya Bun, belum lama juga Yeye kan baru setahun ya, mungkin itu jadi tadi ini bunda akhirnya nggak bisa narik mata nih Bun. Gimana Bun? Nah itu yang saya mau tanggapi ya dengan sangat tegas ya. Pertanyaan saya begini, Baik Pak. kalau orang tua kita punya pengalaman, punya keahlian di bidang pembangunan, apakah itu merupakan suatu aib? Itu yang saya mau tanya. Lalu ketika orang tua kita membangun rumah untuk kita, sepasang suami istri menggunakan jasa orang tua kita, apakah itu suatu aib? Saya rasa itu bukan aib ya. Justru andil daripada almarhum sangat besar gitu loh bagi klien kami dan mantan suaminya. Itu karya terakhir dari almarhum ayah klien kami. Jadi jangan membawa narasi, jangan membawa ke arah pertarungan narasi lah. Mari kita bisa lebih bijak, hormati proses persidangan ini, fokus kepada hak asuh anak, jangan ke hal-hal yang lain menjadi dibawa-bawa seperti itu. Itu saya rasa tidak bijak lah. Saya rasa tidak bijak untuk hal tersebut ya. Dan gini kawan-kawan ya, perlu dipahami juga, mungkin ini buat masukan juga kepada kuasa hukum Kepo, bahwa semakin ibunya anak-anak ini terus dipojokkan, ya, disakiti, kita sebagai seorang anak pasti akan membela ya. Jadi hati-hati juga kalau nanti terus-terusan ya di framing, dibalikan, diputerbalikan sesuatu yang nggak benar, yang membuat klien kami terus menangis, dan anak-anaknya melihat, anak-anaknya juga makin tidak sayang nanti dengan orang yang memojokkan klien kami. Saya tidak bilang siapa ya, tapi anak-anak ini pasti akan membela ibunya. Dan kalau tahu yang memojokkan adalah A, ya pasti anak-anak juga tidak akan pernah bisa sayang dengan A gitu. Ya, jadi tolong sudahilah ya. Framing, penggiringan opini yang menurut saya tidak pas ya, yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun juga ya, itu kasihan nanti klien kami ujungnya ya. Jadi ya kita sudahi dulu lah terkait penggiringan opini. Sudah ada untuk hak asuh, sudah ada ranahnya. Nanti terhadap Gonogini ya kita ada ranahnya lagi, monggo silakan kita buka lagi mungkin dengan gugatan Gonogini ya silakan ya. Tapi prinsipnya klien kami pengen hidup tenang ya. Ya silakan nanti dikembalikan lagi ke publik bisa melihat ya
yang memberikan narasi-narasi terus-menerus begitu ya, bisa ditanyakan tujuannya apa sih? Kalau tujuannya hak asuh anak kan sudah ada medianya. Lalu narasi lagi, harta, rumah, dibawa orang tua, ini tujuannya apa? Ya publik yang menilai lah tujuannya apa, ya. Oke. Ini kan bisa dibilang memulai dengan tugas di rumah yang baru ya Ci. Mungkin apalagi kan mulai kerja baru lagi Ci. Ada rasa ketakutan ya sih, apalagi kan sebelum-sebelumnya sempat yang kita tahu kan sempat kemana sampai masyarakat ada aksi boykot Cici. Gimana nih Ci mungkin? Cici sendiri untuk bagi Ci. Doanya. 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 Oke. Thank you. Siap. Salat.